Nurbaiti, mahasiswa semester 7 Perbankan Syariah IAIN Tulungagung. Kali ini untuk memenuhi tugas PPL yang dilakukan secara virtual, saya akan melakukan suatu pengamatan di salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di desa. Lembaga keuangan syariah tersebut adalah BMT Rizwa Membaul Ulum. Sebelum berangkat, jangan lupa pakai masker dulu ya. Ikuti kegiatan aku ya. BMT Rizwa Membaul Ulum merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang beralamatkan di Jalan Masjid nomor 29, Jatisari, Desa Muntaran, Kecamatan Rejotangan. Apabila dari kalian ingin mengetahui tentang BMT Rizwa, langsung saja mengunjungi akun sosial medianya di @bmtrizwa. Oh iya, perjalanan menuju BMT Rizwa dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 5 menit. BMT Rizwa didirikan dengan tujuan utamanya untuk lebih memajukan teknologi dari madrasah, sekaligus dapat membantu masyarakat kalangan ekonomi ke bawah dari derajat ekonomi ribawi. BMT Rizwa ini berdiri di bawah naungan Yayasan Al-Huda Membaul Ulum sejak tahun 2011. Adapun jam pelayanan kas dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. BMT Rizwa memiliki gedung yang baik dengan keadaan kondisi kantor yang sangat nyaman serta memiliki parkiran yang memadai untuk nasabahnya. Tidak hanya itu, di setiap sudut ruang kantor BMT Rizwa dilengkapi dengan ruangan ber-AC serta memiliki peralatan yang sangat canggih untuk memudahkan setiap transaksi. Dalam pelayanannya pun, BMT Rizwa sangat menjunjung tinggi kepuasan dari nasabah mereka loh. Terbukti, BMT Rizwa selalu menerapkan prinsip 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. BMT Rizwa memiliki 2 produk yang mereka tawarkan, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan, di mana ada 5 produk simpanan dan 5 produk pembiayaan. Produk simpanan yang ditawarkan meliputi simpanan masyarakat syariah, simpanan berjangka, simpanan pendidikan, simpanan kurban dan aliyah, dan simpanan hari raya. Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan adalah modal usaha berkah, pembiayaan barang elektronik, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan multi jasa barokah. Tidak hanya itu, BMT juga melayani macam-macam pembayaran seperti listrik pra dan pasca bayar, pulsa handphone, BPJS, Telkom, angsuran kendaraan bermotor, dan masih banyak lainnya. Maka dari itu, wajar saja kalau BMT memiliki banyak nasabah. Hari ini kami akan melakukan wawancara dengan Bapak Muklis Prasetya selaku manajer BMT Rizwa Membaul Ulum. Perkenalkan, nama saya Audrey Nurbaiti. Saya Muhammad Rizal Wahyudi. Saya Yusra Triwiyasih. Ya. Kali ini yang pertama kami mau langsung saja ya Pak ya, mau menanyakan apa hal yang mendasari untuk mendirikan BMT di sekolah ini secara singkat. Oke, secara singkat, terima kasih pertanyaannya ya. Terkait secara singkat di BMT Rizwa, di awal mulanya kita berdiri ini sudah sejak tahun 2011 ya. Tahun 2011 sebenarnya awalnya BMT ini ya memang awalnya sudah bernama BMT gitu ya, BMT Rizwa. Tapi pada awalnya kita hanya mengurusi keuangan. Kalau dulu cuma MI ya. Jadi awal embrionya BMT ini berawal dari MI Membaul Ulum sebenarnya. Karena murid dari MI Membaul Ulum ini cukup banyak se-kabupaten dulu ya. Jadi kita mungkin zaman dulu kewalahan tentang keuangan, tentang pengelolaan keuangan. Akhirnya dibentuk BMT Rizwa ini atas inisiatif beberapa orang. Ketika itu mengikuti pelatihan di tim Tulungagung ya,
itu yang dikirim ke sana 1 orang. Akhirnya setelah selesai pelatihan kembali ke sini dan akhirnya baru benar-benar yakin mendirikan BLT. Nah, pada awalnya hanya mengurusi keuangannya lembaga NI, jadi hanya mengurusi terkait tabungan siswa, terus pembayaran SPP-nya siswa, hanya 2 itu saja. Nah, akhirnya dari tahun ke tahun akhirnya ada perubahan, ada perkembangan gitu ya. Akhirnya karena kita punya bernama BMT ya, akhirnya kita juga mengikuti perkembangan sesuai yang di BMT Tulungagung, katakanlah seperti mulai tahun 2015 ada produk simpanan, ada produk pembiayaan. Itu gambaran atau sejarah singkatnya ya BMT Riswa. Untuk permasalahannya sendiri itu yang paling sering dihadapi itu kenapa nggak, Pak? Permasalahan. Jadi ya setiap lembaga atau setiap apapun, setiap badan dan sebagainya, manusia pun pasti punya masalah ya. Jadi ya kita tidak lepas dari itu. Sebagai lembaga keuangan pastinya ada masalah. Jadi kalau kita sebenarnya kita punya masalah awal-awal dulu ya, sebelum kita cerita flashback lagi. Awalnya kita pertama mengurusi atau mengelola keuangan MI itu ya sudah punya masalah. Masalahnya karena jenis transaksinya banyak, jenis pembayarannya banyak, nah kita lemah punya kelemahan di bagian pengadministrasian. Jadi kita permasalahannya satu, dulu kita masih manualan ya, jadi semua data rekapnya manual. Nah ini jadi permasalahan kita. Akhirnya berkembang, kita cari solusi-solusi yang bisa mengatasi itu ya. Akhirnya kita untuk pembukuan dan sebagainya, akhirnya kita komputerisasi. Sampai hari ini komputerisasi juga sudah lancar dan terkait administrasi sudah ya lebih baik dari yang dulu lah. Itu permasalahan, salah satu permasalahan. Tentunya masih banyak permasalahan yang lain terkait sekarang kita punya nasabah simpanan ya, ada nasabah pembiayaan. Nah, ini dari 2 nasabah ini yang masalahnya paling besar ya nasabah pembiayaan pastinya. Kalau nasabah simpanan ya titip uang di sini berarti kemungkinan untuk permasalahannya sangat kecil. Ada permasalahan dulu nasabah yang paling lama gitu ya, lama terus tidak ada transaksi di sini karena dulu awalnya kita masih manual gitu lah itu tuh. Terus sekarang sudah komputerisasi. Kalau sekarang sudah tidak masalah, tapi yang perpindahan dari dulu kemudian ke yang komputerisasi. Nah, dulu pasti ada beberapa data yang belum masuk, katakanlah seperti itu. Nah, ada dulu yang katakanlah nasabah A gitu ya, dia punya buku tabungan yang lama, yang udah lama, dibawa ke sini, bahasanya mau narik tabungan, tapi bawa tabungan yang lama, di situ masih ada saldonya. Nah itu, tapi di data kita tidak ada. Jadi itu salah satu masalah kita dulu ya, tapi kita selesaikan, karena kita untuk menjawab seperti itu ya harus berbasis data, karena data kita tidak ada ya kita laporkan apa adanya. Akhirnya nasabah bisa mengerti ya intinya karena orang tua kadang mungkin lupa dan akhirnya untungnya seperti itu, untungnya bisa menerima. Nah, itu yang nasabah simpanan. Ada lagi yang ketiga nasabah pembiayaan, pasti ada permasalahan ya macet, angsuran yang macet itu pasti seperti itu. Itu ya. Sudah baik Pak, kami rasa cukup kegiatan wawancara kita pada kali ini. Terima kasih atas waktu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan di BMT Riswa Mambal Ulum, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya BMT Riswa bisa sangat membantu masyarakat sekitar yang ingin menambah modal untuk kegiatan usahanya.
BMT Riswa sendiri mempunyai produk pembiayaan yang paling sering digunakan oleh masyarakat, yaitu produk pembiayaan modal usaha berkah. Namun, sejak adanya pandemi virus COVID-19, BMT Riswa terdapat sedikit permasalahan, yaitu pembiayaan bermasalah, dikarenakan banyak sekali usaha nasabah BMT yang mengalami penurunan omset. Oleh karena itu, pada masa pandemi COVID-19, banyak nasabah berharap kelonggaran pembiayaan akan diberikan oleh pihak BMT Riswa. Oleh karena itu, pihak BMT Riswa memberikan restrukturisasi kepada para nasabahnya yang terdampak virus COVID-19. Melihat permasalahan yang ada di BMT tersebut, saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana standar operasional prosedur restrukturisasi akad pembiayaan di BMT Riswa Mambaul Ulum di masa pandemi COVID-19. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu restrukturisasi. Restrukturisasi itu sendiri merupakan kebijakan relaksasi pembiayaan untuk mengurangi beban angsuran untuk jangka waktu tertentu. Restrukturisasi diberikan oleh BMT Riswa untuk membantu dan meringankan masalah karena dampak COVID-19. Bisa dilihat dampak ekonomi akibat COVID-19 sangat signifikan karena bisa menurunkan penghasilan masyarakat. Adapun skema restrukturisasi yang telah disiapkan oleh BMT Riswa yaitu sangat beragam, di antaranya perpanjangan jangka waktu pembiayaan atau penjadwalan kembali, penundaan angsuran pokok, serta penyesuaian jumlah kesanggupan membayar debitur selagi masih mempunyai iktikat baik. Untuk pengajuan restrukturisasi itu sendiri, yang pertama, debitur harus memberitahu pihak BMT bahwa ingin mengajukan restrukturisasi dikarenakan penurunan usaha akibat COVID-19 dengan membawa bukti KTP, serta mengisi formulir permohonan restrukturisasi. Selanjutnya, nantinya pihak BMT Riswa akan melakukan survei apakah benar-benar mengalami penurunan usaha ataupun tidak. Lalu, persetujuan permohonan restrukturisasi atau keringanan itu akan diinformasikan oleh BMT Riswa. Restrukturisasi dapat disetujui apabila jaminan kendaraan atau jaminan lainnya masih dalam penguasaan debitur sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Debitur yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi akan melakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian restrukturisasi yang telah disepakati bersama. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan BMT Riswa Mambaul Ulum yaitu dengan penjadwalan kembali dan perubahan jumlah angsuran, dengan bertujuan agar anggota yang tergolong dalam kategori kurang macet bahkan macet dapat direstrukturisasi sehingga mampu memenuhi kewajibannya dan perputaran keuangan pada BMT bisa berjalan lagi dengan lancar. Adapun perbedaan data pembiayaan anggota sebelum dan sesudah direstrukturisasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Bisa dilihat nasabah sebelum dan sesudah restrukturisasi ada perbedaan tersebut, yaitu dari data penelitian dapat menjelaskan bahwa pembiayaan yang direstrukturisasi bertujuan untuk meringankan beban angsuran anggota yang mengalami penurunan kemampuan dalam mengembalikan kewajibannya. Data tersebut memperlihatkan bahwa penetapan restrukturisasi kepada anggota telah meringankan beberapa anggota yang telah direstrukturisasi, karena bisa dilihat jelas dalam tabel tadi perbedaan jangka waktu dan jumlah angsuran sebelumnya dan sesudah direstrukturisasi berbeda. Lalu, anggota yang bermasalah lainnya atau anggota yang tidak direstrukturisasi menurut pihak BMT adalah anggota tersebut masih mampu untuk memenuhi kewajibannya, sehingga tidak perlu adanya lagi dilakukan restrukturisasi. Karena sebelum pihak BMT menentukan anggota untuk direstrukturisasi, pihak BMT terlebih dahulu melakukan pengawasan atau pendekatan-pendekatan dan anggota mana yang termasuk dalam kriteria restrukturisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme restrukturisasi pembiayaan sangat berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan, terutama adalah pembiayaan bermasalah bagi suatu lembaga keuangan. Adapun prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan oleh BMT Riswa dengan melakukan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.